siapa yang membunuh, siapa yang perang Badar? Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud, membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pembunuh adalah iblis. Orang yang akan masuk neraka adalah gara-gara kesombongan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah yang sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Bagaimana cara menyikapi para penghina Rasul dan para zuriat Nabi? Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar. Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah. Kirim pasukan, dipancung kepala Musailamah. Yang memancung namanya Wahsy. Wahsyilah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan, fabilisan, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup, takut dengan mulut, dengan hati. Diam saja. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis. Jangan lagi pakai deterjen Prancis. Jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia. Namanya aja itu kopi luwak. Sebetulnya mereknya aja, bukan tai musang. Kalau memang betul kopi tai musang itu satu gelasnya $100. Setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah. Ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark. Hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja.
Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut habib, menurut kiai, supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya nggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Ahlullahi fil ardi, keluarga Allah di muka bumi adalah orang-orang yang mendukung program-program Al-Quran. Kira-kira kalau kita punya keluarga gubernur, senang nggak? Satpol PP pasti takut. Siapa yang enak aja masuk sini? Saya keluarga gubernur. Jadi keluarga kiai enak nggak? Enak. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, an asila ila qarabati Rasulillah, menjalin silaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan para habaib. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku, dengan keluargaku, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukan keluarga pejabat, ini bukan keluarga orang kaya, ini bukan keluarga Nabi, tapi disebut sebagai keluarga Allah. Tentu ini dipahami bukan dengan makna hakiki, bukan makna yang sebenarnya, tapi yang dimaksud keluarga Allah di sini adalah makna majazi. Bahasa kitanya makna kiasan. Paham kiasan? Kiasan itu apa Pak Ustadz? Misalnya Bapak sayang betul sama Ibu, terus Bapak ngomong begini, Mama, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya. Itu makna hakiki atau majazi? Sebenarnya atau kiasan? Kiasan. Karena kalau Bapak ngomong gitu, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya, Ibu pahami sebagai hakiki. Sebenarnya nggak mungkin 1000 tahun, 60 aja batuk, 45 aja udah kena diabetes meletus, jantung koroner. Jadi maknanya 1000 tahun lamanya aku ingin bersamamu. Makna kiasan artinya lama-lamanya. Jadi begitu juga dengan makna di sini. Menjadi keluarga Allah artinya begitulah kedekatan dengan Allah, seolah-olah seakan-akan seperti keluarga. Apa syarat menjadi keluarga ini? Yang pertama syaratnya adalah kalau memang betul keluarga, maka mesti menjaga sifat-sifat baiknya. Betul? Keluarga kiai, jaga nama baik kiai. Keluarga pejabat, jaga nama baik pejabat. Keluarga orang kaya, jaga nama baik orang kaya. Apalagi menjaga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nistakan Allah, jangan jerumuskan diri dalam perbuatan yang dilarang Allah. Laksanakan apa yang disuruh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang mewakafkan tanah ini dulu, sehingga di atasnya ada sekarang 900 orang penghafal Quran, dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mereka tercatat seperti yang dituliskan di baleho kita malam ini. Setahun yang lalu saya tausiah di sini masih ada dinding, sekarang dinding sudah hilang. Makin lebar. Tahun depan mungkin udah rata ini semua. Tahun yang lalu tidak seramai ini. Awal saya tausiah di sini pengajian subuh di sana. Tahun berikutnya di sini tapi sempit, sekarang sudah lapang. Tahun depan enggak tahu masih boleh ceramah atau enggak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ingin menjadi keluarga Allah adalah yang pertama syaratnya adalah jaga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perempuan mengatakan saya ingin seperti yang tertulis di judul, menjadi keluarga Allah, tapi membuka aurat, mungkinkah dia diakui? Tidak, karena tidak menjaga kemuliaan perintah Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin,
Katakan kepada orang yang beriman perempuan, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah jalabib, jilbab, penutup rambut, pakaiannya. Alhamdulillah malam ini semua yang hadir, sampai anak-anak bayi, anak kecil pun menutup aurat. Masya Allah, dari kecil terbiasa. Allah bisa karena bapak-bapaknya juga begitu. Bukan pakai jilbab maksud saya, menutup aurat. Masya Allah, tabarakallah. Kamera kemana mata memandang ada. Lampu jangan terlalu dilihat, pusing kepala kita. Mana tahu ada apa yang lihat, pergi sana aja. Allah pusing. Ini syiar. Ini gunanya lampu-lampu ini syiar, sehingga orang dari jauh sudah tahu ada apa itu. Panjat pinang bukan. Ada apa itu? Nyanyi dangdut bukan. Ada apa itu? Ada pengajian di pondok pesantren Tabligh Akbar Maulid Nabi Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Syiar. Kenapa ketika memotong hewan kurban, istri ikut, anak ikut, Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah. Kenapa istri dan anak dibawa? Karena syiar. Syiar itu apa? Syiar itu kalau bahasa kampungnya show force, menunjukkan kekuatan. Malam ini tampak kekuatan para pencinta Al-Quran. Betul? Ini datang ini apakah diwajibkan Pak Gubernur ini bisa datang selama ini? Jangan-jangan di absen ini? Tidak. Datang semuanya karena lillahi ta'ala, karena tulus dan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad. Satu-satunya jalan mencintai Allah, satu-satunya jalan mencintai Allah adalah dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak meninggalkan banyak warisan. Ada bapak ibu yang pernah pergi umrah melihat istana Nabi Muhammad? Ada? Pernah nggak yang pergi umrah di bawah? Ini istana Nabi Muhammad, ini tempat tidur Nabi dari emas, ini ada pedangnya, ini ada kursinya dari... Tidak ada. Yang diperlihatkan adalah replika rumahnya yang kecil, atapnya bisa dipegang dengan tangan saking rendahnya, nampak tempat tidurnya apa adanya. Kalau dia sujud sholat, dia pegang kaki Aisyah geser ke depan, walaupun ada alas di antara itu, menunjukkan dia orang yang amat sangat sederhana. Begitulah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti saya menyatakan bapak ibu tidak boleh kaya, silakan kaya, tapi kayanya untuk menolong agama Allah. Kalau memang kau betul kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau memang kau kaya, wakafkan tanah untuk pondok pesantren Al-Qur'anul Karim. Setuju? Selesai ceramah, datang orang berbondong-bondong ke Kiai. Pak Kiai, nampaknya itu kita tidak bisa lagi membawa santri lebih dari 900. Itu tanah yang ada di sana, saya wakafkan Pak Kiai, katanya. Alhamdulillah. Tanah siapa? Nggak tahu. Gimana mau mewakafkan tanah orang? Yang dia wakafkan itu tanah kita. Kalau ingin menjadi seperti yang dijudulkan malam ini, seperti yang ditulis dalam tema, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang pertama, menjaga nama baik. Yang kedua, apa tanda keluarga? Tanda keluarga rela berkorban. Kalau ada keluarga, Ustaz Somad sudah saya anggap seperti keluarga saya. Apa pun yang terjadi, insya Allah saya akan bela Ustaz. Insya Allah saya akan tolong Ustaz. Gopal. Mana bukti pengorbananmu? Betul. Kalau memang betul keluarga Allah dalam tanda kutip, lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakan, dia tidak ada ibu, tidak ada ayah, dia tidak ada anak, tidak ada istri. Apa makna keluarga di sini? Makna kiasan. Apa tanda menjadi keluarga Allah? Siap berkorban. Gimana jamaah malam ini? Siap berkorban? Paling tidak malam ini ibu-ibu sudah korban. Korbannya apa? Korban perasaan. Ibu-ibu yang hadir malam ini jihadnya luar biasa. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Betul? Kira-kira udah cukup nggak pengorbanan ini? Cukup.
Ini nggak cukup untuk belajar anak-anak kita. Perlu lagi ada 2-3 lantai ke atas. Perlu ada lagi 2-3 lantai. Maka itulah yang akan membuat kuburan kita lapang di alam barzah. Amin. Anak-anak akan membaca Quran di tengah malam. Tahajud mereka bangun. Usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Solat mereka di atas. Selesai solat mereka berdoa mengangkat tangan. Ya Allah, semua yang mewakafkan semen, batu, kerikil, tanah, maka lapangkan kubur mereka. Lapang kubur bapak ibu seluas mata memandang. Kan cuma amin aja. Amin. Amin. Giliran sedekah 5.000. Kencing aja udah 7.000 sekarang. Mohon maaf, ngomongnya nggak layak ini Ustaz Abdul Somad. Saya selalu ceplosan ngomongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Kalau memang keluarga rela berkorban, sebagaimana kita rela berkorban menolong saudara, menolong kakak, menolong adik, menolong ayah, menolong ibu. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Siapa yang bisa menolong kita kecuali man alladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah? Tapi kalau Allah sudah mau menolong, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mau mendapat pertolongan Allah? Tolong agama Allah. Allah itu bukan miskin, Allah itu bukan susah, Allah itu bukan melarat. Allah itu huwal qahhar, perkasa, wal jabbar, berkuasa. Lalu kenapa kita disuruh menolong agamanya? Ujian. Ada orang diuji kakinya. Saya diuji kaki untuk tegak sholat tahajud, tahan 2 jam Pak Ustaz. Diuji telinganya, saya diuji dengar ceramah Ustaz Somad, tahan Pak Ustaz. Tahan kenapa? Duduk dekat mikrofon, sound system. Tahan. Saya kalau diuji mata saya, baca Quran 1 juz 1 hari, tahan Pak Ustaz. Uji kaki, tahan. Uji telinga, tahan. Uji mata, tahan. Uji kantong, kumat penyakit aslinya. Begitu nampak kotak sedekah lewat langsung. Begitu udah lewat. Biasanya kalau saya ceramah itu ada kotak-kotak disebar infak, tapi di pesantren Al-Qur'aniyah nggak ada. Rupanya langsung transfer banking. Masya Allah. Anda ingin ditolong di padang mahsyar, Anda ingin kakinya tetap tegak kokoh berdiri, kirimkan ke nomor rekening berikut ini sebelum malaikat maut datang. Mati. Gak ada gunanya kalau udah mati, betul. Ibu yang punya rantai emas sebesar rantai sepeda motor, setiap pergi kondangan gatal. Ada gunanya kalau mati. Rupanya gatal alergi karena imitasi. Tak ada gunanya. Ada uang tunjangan, simpan. Dapat gaji 13, tabung. Tabungan sudah banyak, beli emas. Akhirnya ketika ibu mati, siapa yang akan mengambil itu semua? Ya, mereka sudah senyum. Mereka nangis juga. Kalau ibu mati, mereka nangis juga. Tapi yang sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan? Nangisnya juga. Betul kan Pak? Mereka malu mengungkapkan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda keluarga yang kedua adalah kalau memang betul keluarga, maka siap menolong. Apakah Abdul Somad dianggap sebagai keluarga? Dia nganggap saya keluarga. Sudah dia. Udahlah, gak usah saya tanya lagi, makin sakit hati saya. Jangan lupa subscribe, like, and share.